Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam brotherhood. Ya, balik lagi bersama saya Ande Pangeran di Archery Boys Channel yang membahas busur-busur, ngebahas merchandise, arrow, terus teknik-teknik apapun tentang busur, khususnya apapun tentang panahan, khususnya panahan tradisional. Seperti biasa, kalau di awal kita opening, kita kasih ada pembukaan yang biasanya sih ada pembahasan ataupun sentilan-sentilan, tapi kali ini nggak ada. Gue lagi nggak mau nyentil siapa-siapa, gue lagi nggak mau ngomongin apa-apaan, gue cuma lagi mau nge-review aja. Soalnya yang di-review kali ini juga ini busur import, jadi kalaupun gue nyentil juga nyentilnya importir. Kalau busur-busur lokal kan gue nyentilnya para boyer-boyer ya. Kalau untuk importir sih masukan gue yang penting amanah aja deh, apalagi khususnya masalah garansi. Kalau nggak kuat masalah garansi ngurusin, nggak bisa ngeklaimnya itu nggak bisa diiniin, ngurusinnya ya mendingan gak usah jualan busur import, karena emang namanya jualan busur ya lu berarti harus siap kalau sampai ada masalah-masalah, karena kasihan orang-orang yang beli. Nah, busur yang kali ini gue review juga busur yang termasuk busur segala umur, bukan segala umur, sejuta umat, busur sejuta umat. Kenapa begitu? Ya, ini salah satunya, kembarannya dia adalah Nomad Black Shadow, cuman ini Nomad Zenith. Apa bedanya sama Black Shadow? Nggak ada bedanya cuma warnanya, ini putih yang warna hitam, udah gitu aja. Kalau ditanyain apa sih ini, kalau yang Zenith namanya, dulu gue juga bingung apa bedanya ya. Nomad Black Shadow, Nomad Black Cat, Nomad Dragon, Nomad Zenith, nggak ada bedanya. Itu cuman beda di warna, cuman beda di finishing doang. Dalemannya sama, rasanya sama. Jadi kalau gue nge-review ini ya sama aja sama yang Nomad 11 sono-sonoan. Kalau ini sama Kaya ya itu emang beda, karena Kaya pegangannya jumtongnya beda. Cuman kalau ini ya paling kalau emang ada perbedaan-perbedaan itu ya paling karena dari pembuatan atau bahan atau apa itu yang ngebedain. Tapi basically semuanya sama. Nah, nanti kapan hari gue bakal akan nge-review keseluruhan busur Korea. Gue bakal bawa dari mulai si Black Shadow, Zenith, terus SMG, terus Gagung, terus pokoknya enggak lah, Gagung nggak masuk. Yang versi-versi ini ya, versi murah meriahnya gue bawa semua, insya Allah. Karena kebetulan kita ada one merchant yang emang punya banyak busur-busur Korea, dia punya banyak tuh. Nah, itu kita kumpulin di situ, kita cek, kita tes, kita review. Basically sih gue udah tahu ya semuanya sama, cuman yang ngebedain ya ininya aja, warna sama finishingnya aja, kurang lebih sih gitu. Nah, untuk detailnya kayak apa kan banyak yang penasaran nih ya, kita cek ya. Gua string dulu sekarang ya. Ini kurvanya di unstring, kurvanya begini. Korea hampir mirip-mirip, rata-rata begini bentuknya. Oke, nah sekarang kita string ya. Oke, ini bentuknya setelah di string. Brace height-nya kayaknya terlalu rendah. Kemungkinan dari stringnya ini kepanjangan atau perlu dililit dikit. Tapi ini bawaannya ya. Jadi kalau boleh cerita sedikit, ini busur gue dapetin waktu dulu zaman Tahura 1. Gue menang juara 1 challenge, dapet ini di Tahura 1. Terus ini gue hibahin ke masjid. Tapi sayangnya masjidnya nggak pakai, akhirnya dipegang sama orang masjidnya. Kebetulan anak-anak garden. Gue bilang, Pak bawa dong Pak, sekali-sekali. Gue lepas rindu lah istilahnya, lepas rindu. Gue pengen lihat, gue pengen cobain, sekalian gue pengen review. Jadi di sananya ternyata di masjidnya sendiri nggak dipakai. Nah, ini sekalian juga nih masukan nih buat teman-teman ya, teman-teman yang seneng, pastilah banyak lah teman-teman yang pada pengen banget ngajarin tuh biasanya ya.
ilmu kan, haus untuk ngajarin. Biasanya pengen tuh, kita bikin yuk di masjid sini, di masjid sini. Saran gue satu, ini pengalaman gue nih, gue udah ngasih ginian, gue udah ngasih banyak busur-busur. Saran gue, jangan semuanya serba free. Karena apa? Saat lo kasih semuanya, segalanya serba free dan dimudahkan, mereka nggak bertanggung jawab. Yang udah-udah nih, anak-anak itu dan pemuda-pemudi itu yang kita ajarin, karena ngerasa busur free dipinjemin, anak panah free dipinjemin, udah dia pakai aja salah-salah, dijepretin ke tembok, dimaininnya nggak tanggung jawab deh. Itu salah. Jadi nggak ada salahnya, emang ilmu itu mahal, jadi nggak ada salahnya juga lo kalau meminta apa ya, ibarat kata infak, sedekah ataupun iuran, itu nggak ada salahnya. Karena kalau lu freein semua, lu yang keteter. Itu salah satu input dari gue buat temen-temen, kan pasti banyak. Jangan deh lu ngerasa masa sama ilmu pelit banget. Jadi bukan masalah itu, tapi lu ngajarin mereka untuk bertanggung jawab. Dengan begitu mereka akan, gue lebih menghargai nih. Ada orang datang, gue pernah sekali ada orang datang bocah, bang saya punya uang 30.000, saya boleh masuk nggak apa-apa. Gue mendingan begitu, dia udah mau ngumpulin duit itu anak untuk masuk di klub sini, untuk ikutan join, cuma punya duit 30.000, nanti saya bayar lagi. Gue nggak pernah minta sih sama dia untuk bayar lagi. Gue tarifin untuk anak itu 50.000, cuman ya dia punyanya 30.000, udah nggak apa-apa 30.000, selama 1 bulan dia main, terserah sepuasnya. Cuman itu yang penting, yang kita didik kepada mereka itulah tanggung jawabnya. Jadi bukannya kita mintain duitnya 50.000 sama bantalan target, nggak ada rasanya bro. Anak panah yang dipatahin, busur yang pecah, string yang rusak, itu nggak ada rasanya beneran. Kitanya nggak ngerasain apa-apa, tapi itu manfaat buat lu juga dan nggak ngerepotin lu juga. Oke. Akhirnya ada yang diomongin sama gue. Nah ini sekarang gue review detailnya ya. Ini kurvanya, ini kan udah agak kebeset dikit, gue tutupin lah ya. Nah, ini kurvanya kayak gini, brace-nya agak sedikit rendah, mungkin perlu dililit dikit, tapi kurang lebih begini. Ini bawaannya ya, kita cek detailnya. Oke, yuk ya. Ini dari siah ya, beginilah siahnya. Rata-rata busur Korea bentuknya begini, hampir mirip sama si Gagung sama Black Shadow ya, begini bentuknya. Mau kata itu bahannya horn, laminasi, fiberglass, semuanya begini. Di ujung dia cuma diginin doang nih, pentol gitu doang, kayu dan fibernya nanti kelihatan nih kalau dibuka, pentol doang. Si string nyangkut di sini, ditutupin pakai kulit ya, simple banget. Dogojinya dogoji karet ya. Di sini dia pakai lilitan, kemungkinan emang di sini rawan ya, cuman dia di sini di shield sama karet gitu. Secara finishing udah jelas busur import emang bagus ya. Busur import itu kelebihannya emang bagus. Kalau ada orang yang suka nanya gue, bang gue ada duit 2 juta lebih pengen beli busur import, beli kemana ya? Ya beli ini. Gue paling gitu, beli aja Korea bagus kok. Nih di sini, ininya ya gue nggak perlu kasih lihat, ininya apa namanya, ini dikasih kulitan gini untuk erupasnya. Terus ini di handle dia pakai kulit juga, kulitnya juga nyaman, genggamannya jangan sangat kecil. Menurut gue pun ini juga nyaman banget ya. Di bawah ini juga karetnya juga asik. Nah di sini dia ada informasi nomad ini made in Koreanya nih ada nih ya, nomad made in Korea ya, Zenith. Ini serinya 48, ini panjang busurnya, 40 ini berat LBS-nya. Ini kayak gini. Jadi jangan bingung. Kalau lihat ada angka 48, ini beratnya 48, bukan 48. Kalau ada apostrof di atas ini berarti panjangnya 48 inch. Nah ini 40 garis tanda garis pagar gini, ini berarti 40 LBS, made in Korea ya, Zenith tulisannya, sablonan ini ya. Ini ke bawah. Kalau finishingnya emang bagus, jadi lo nggak usah raguin lagi kalau barang import finishingnya udah pasti bagus. Biasanya kelemahan di kita orang-orang lokal itu emang ini finishing. Nah ini flashlight stringnya rata-rata flashlight. Gue lupa hitung, tapi biasanya 14an ply deh, gue lupa. Nah gue nanti cek lah ya, ini gripnya ya nyaman ya, emang kecil. Dan cara pegangnya, tekniknya, gue ini ya, jujur gue bukan praktisi Korea,
gue masih sangat baru belajar Korea. Sorry, gue sangat baru masih belajar Korea. Jadi gue juga belajar Korea karena gue punya busur Korea aja, tapi gue basicnya pemain Turkish. Jadi mohon maaf kalau masih banyak kesalahan, tapi gue akan coba sebaik mungkin mempraktekkan dengan teknik Korea ya. Nah, untuk arrow ini agak berat, sekitaran 32an ya. Ini gue tandain di 30. Ini juga yang gue pakai di kangkung. Arrow ini buatannya Top 21. Thank you banget Top 21, bikinin arrownya bagus tongkinnya lurus, dan ininya juga panjang, panesnya juga panes import, lumayan, harga nggak mahal. Gue beli setengah lusin 270-an, jadi termasuk murah lah. Etis nggak sih gue nyebut harga? Ya nggak apa-apa lah ya, udah kesebut, nasi udah jadi bubur. Kita cobain ya. Ini bismillah, agak rendah sih gaya ininya. Oke, yaudah cobain aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kalau masih cupu-cupu karena bukan pemain Korea. Tester draw experience. Wow, Korea, busur Korea itu draw experience emang enak banget. Wow, oke, enak. Draw experience enak, tariknya panjang, lembut. Busur Korea itu busur enak. Gue sih kasih tahu itu aja. Cuman yang biasanya gue suka kesulitan itu ngedapetin akurasinya biasanya. Tapi kalau feel dipakainya enak banget bro. Busur Korea tuh enak banget ditariknya. Ya Allah, enak banget. Oke, handshocknya hampir nggak ada, atau mungkin juga ini karena arrownya yang berat 32 hampir 40, termasuk berat lah. Ini 9, tapi emang untuk busur-busur Asiatik tartar model-model gini nih emang pakainya harusnya arrow berat dan panjang, ditariknya panjang ya. Enak banget bro, Masya Allah, enak banget. Busur sama arrownya pas, enak banget. Busur 40 dengan berat arrow segini 31-an, 31-32, ini enak banget, panjang segini, cocok banget. Input juga buat kalian pengguna busur Korea, tariklah yang panjang di atas 29 kalau bisa. Karena busur-busur Korea, karakter-karakter busur-busur gini, kalau ditarik nggak panjang, dia liar, maksudnya bukan liar, nggak enak, larinya juga nggak ada gitu loh, nggak dapet powernya. Jadi lu kayak belum narik busur. Terus akurasinya juga susah karena dia belum full draw, belum full, nggak enak lah. Kalau gini kan enak banget bro. Dan dia kalau ditarik rendah, handshock vibrasinya lebih berasa. Ada istilahnya bad spot lah. Nah, kalau dia ditariknya panjang justru hilang itu, bad spotnya hilang. Jadi handshock vibrasinya gua nggak rasain nih. Ini vibrasi ada teng sedikit, handshock hampir nggak ada. Lagi ya handshocknya ya, cobain lagi. Bismillah, handshocknya ya. Nah, sekali lagi handshock vibrasi. Ini vibrasinya lumayan, handshocknya minim. Handshocknya ya dikit banget, handshock dikit banget, vibrasinya panjang, bisa sampai 4 detik. Tapi vibrasi menurut gue aman-aman aja sih, vibrasi enak-enak aja sih ya. Handshocknya sedikit, vibrasinya panjang, karakternya gitu dia. Ya, kita cabut ya. Coba ya, ini gue cobain ya. Gue juga belum iniin akurasinya gimana kalau dibusurin, tapi setahu gue sih enak nih. Bismillah. Wow, mantap. Oke, arrow pertama agak turun ke bawah di kanan. Masuk Pak Eko. Maaf Pak Eko, dibawa-bawa lagi. Wih, asik lah. Kalau busurnya pas sama arrownya cocok, enak dia. Emang tariknya enak, puas tariknya. Gue nggak tahu maksimal drawing dia berapa. Setahu gue sih tadi kalau di gakung 31,6. Kemungkinan dia juga nggak jauh dari 31, lah ya, jadi 32an lah kayaknya ya.
Cuma karena ini laminasi gue nggak tahu. Kalau Gakung kan horn, dia emang bisa ditekuk-tekuk sampai ngotak bisa. Gue nggak tahu kalau ini. Nah, basically agak liar akurasinya, tapi bagus tapi agak liar aja. Cek. Kenapa gue bilang akurasinya agak liar? Saat lu nggak kontrol dikit, hilang konsentrasi dikit, larinya bisa kemana-mana. Tarikan lu kurang tarik, kurang anchor pointnya kurang pas, bisa lari kemana-mana. Tapi kalau lu pas dapat ngeklik sama ini busur, udah cakep. Ini gue belum termasuk yang belum ngeklik, tapi lumayan. Menurut gue lumayan lah. Ya nggak terlalu segitu, masih segitu lah. Oke lah, lumayan. Jadi kalau pemula-pemula yang nanya, soalnya sempat ada beberapa yang ngontek, bang review dong busur Korea, review dong Nomad, review. Kebanyakan sih nanyanya Nomad karena warnanya hitam kali ya, orang jarang mau pakai busur yang putih. Nih gua kasih tahu lagi, busur warna putih ya sama matahari dia lebih aman, dia lebih mantul dibandingin busur warna hitam. Busur warna hitam nyerap langsung, makanya adalah yang melehoi di sini. Itu warnanya juga pengaruh. Mendingan lu kafanin sekalian tuh kayak si Oki, busurnya kafanin warna putih ya aman dia. Makanya saran gue, busur-busur kayak gini nih, ini enak. Tinggal pinter-pinter lu aja tuh makainya, kan ini laminasi, biar gimana juga dia laminasi. Kelihatannya aja harganya 2, buatan pabrikan, tapi ini laminasi. Kayu. Gue pikir fiber, nggak mungkin lah, bukan fiber. Alibo ada yang fiber. Kalau ini laminasi. Gue kayak orang ngotot marah-marah gitu. Yaudah yuk cut. Untuk buat kesimpulannya, busur ginian emang busur enak. Cuman kelemahannya dia cuman lecutannya kurang dahsyat. Terus ini busur sejuta umat, semua orang kayaknya beli, khususnya yang Black Shadow. Kenapa sih harus beli yang hitam padahal bisa beli yang putih? Kalau menurut gue gitu. Gue pernah punya yang Nomad Pink, itu keren menurut gue. Kenapa? Warnanya juga bukan pink, yang di pink itu cuma di sininya love gitu. Nomad Pink itu love-nya itu ungu warnanya. Menurut gue keren malahan. Produknya Nomad ini keren-keren sih. Gue sempet pakai yang 30 lbs, gue mainin, dan sekarang dibayarin sama anak kebon sini. Busurnya enak. Basicnya busur Korea tuh enak, cuma emang lecutannya nggak dasar. Dasarnya itu tergantung lu nariknya. Tapi kalau udah main yang tariknya panjang dan busurnya bisa nekuk sampai nggak kotak, lecutannya sadis bro. Ini kebanyakan sekarang busur Korea dipakai gaya Turkish, jadi agak kurang dia. Sebenarnya kalau lo maininnya gayanya gaya Korea juga, emang itu peruntukannya gitu, dipakainya gaya Korea. Busurnya enak. Ya gue nggak ada untungnya sih gue ngomongin ginian, maksudnya ini gue nggak dapet endorse dari Nomad, gue nggak dapet apa-apaan dari Nomad. Ya cuman gue ngomong apa adanya buat temen-temen, karena banyak yang nanyain sih, ya udahlah gue informasi aja. Busur Zenith ini ya enak menurut gue, akurasi liar-liar dikit tapi enak kok, dan gimana tergantung makainya. Karena gue bukan praktisi Korea, kurang-kurang dikit tapi enak. Overall busurnya enak, handshocknya dikit, vibrasinya ada sedikit, terus akurasi lumayan cukup, ditariknya panjang untuk lo nggak perlu mikirin pusing-pusing banget berat ngerasain apa sih, lo takut delaminasi, takut crack, takut asimetris. Emang udah asimetris bawaan dari sananya. Tapi busur ini emang asik untuk pemula-pemula yang budgetnya lumayan, punya 2,2an bisa beli ginian. Dan gue sih suka yang warna putih gini dibanding Black Shadow-nya, Black Cat, Black Shadow, karena cuaca Indonesia itu panas banget. Dah gitu aja, gue mau mainin lagi, ini enak. Semoga bermanfaat review kali ini. Next time mungkin gue akan coba lagi review busur-busur Korea lainnya sambil kita ngecek. Kalau kayak Windfighter gitu ya, terus kayak KTB itu emang beda karena di handle-nya jumtongnya beda. Dia beda sama ini, tapi kurvanya dan rasanya harusnya hampir sama. Udah itu aja. Terima kasih untuk review hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam brotherhood.